safety itu adalah kebutuhan. Kebutuhan masing-masing kita. Nggak ada orang yang pengen celaka gitu. Tapi kita juga sebagai orang tua, kita harus juga bisa berpikir tentang keselamatan anak-anak kita. Disitulah perhatian kita dengan secara ketulusan, kita pengen kita selamat, anak-anak kita selamat. Jadi dari hati yang paling dalam, kita ajak mereka selamat. Halo rekan tambang, jumpa lagi bersama saya Arira di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Di industri pertambangan, keselamatan bukan hanya terkait aturan, melainkan ada kepemimpinan, budaya yang kuat, serta komitmen bersama untuk pulang dengan selamat. Pada episode kali ini kita akan mengundang atau kita akan membawakan tema yang cukup seru, di mana tema tersebut akan kita diskusikan bersama narasumber kita, yakni penanggung jawab operasional salah satu kontraktor di PT Borneo Indobara. Mari kita sapa bersama siapakah beliau. Langsung saja kita sambut Pak Margono, salah satu PJO kontraktor PT Putra Perkasa Abadi. Selamat datang Pak di Teladan Indobara Podcast. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sehat. Tadi perjalanan ke sini aman Pak? Alhamdulillah aman, gak hujan. Iya, alhamdulillah. Lagi terang ya Pak, ya, lagi bercahaya semangat. gitu. Mungkin rekan tambang ingin tahu nih Pak, mungkin Pak Margono bisa perkenalan singkat terkait nama, asalnya, dari mana gitu Pak, boleh? Ya. Saya Margono, aslinya dari Klaten, ya, Jawa Tengah. Saya bekerja di PT Putra Perkasa Abadi dari tahun 2005 sampai sekarang. 2005 ke 2025? 20... Dari 2005. 2005, sekarang saya gabung BPA hampir kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya Pak ya, mengabdi berkarya di PPA. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan, kan cerita 20 tahun kan sangat panjang ya Pak. Mungkin bisa dirangkum secara singkat bagaimana perjalanan Pak Margono akhirnya bisa ke dunia tambang gitu Pak. Saya dulu lulus pendidikan di DTK Hiperkes, Keselamatan Kerja di UNS. Kemudian langsung masuk, pertama kali bekerja, dunia kerja saya adalah di PT PPA. Saat itu di Jobset Sungkai, masih di Kalsel ya, Binuang ya. Kemudian di PT Arutmin, ya kurang lebih saya 6 tahun jadi safety officer. Kemudian diberikan kepercayaan oleh direksi untuk geser ke Departemen Produksi. Produksi dari 2011 sampai kurang lebih 2016, saya pegang di produksi di beberapa Jobset di PPA. Kemudian dari 2016 dipercaya menjadi project manager. Saat itu dimulai di Kaltim ya, lama, kemudian geser akhirnya di BIP ini dari 2023 sampai sekarang. Oke, 2023 sampai 2025, kurang lebih 2 tahun ya Pak sudah hampir 2 tahun di Jobset BIP. BIP. Nah, dari 2023 ke 2025, 2 tahun, masih ingat nggak Pak kesan pertama datang ke BIP itu seperti apa Pak? Ya, pertama kali agak kaget ya dengan produksi kok, waduh. Dulu memang ada gambaran di Jobset, kita kan ada 11 Jobset saat itu ya, yang paling tinggi itu BIP. Ya saya juga kayak apa, pegang Jobset gede gitu ya. Ternyata diamanahkan malah, Pak Mar besok pegang Jobset BIP. Ya sebuah tantangan berat juga, tapi ya namanya amanah, jalani. Begitu masuk, saya lihat di BIP ini produksinya 2 kalinya Jobset yang saya pegang sebelumnya. Orangnya juga hampir 1,5 kalinya. Dulu masuk tuh masih 6.200 ya, sekarang udah 7.200, sudah nambah 1.000 orang. Banyak itu. Alat juga hampir 2 kali lipat dari Jobset yang pernah saya pegang, lebih gede-gede juga. Tambangnya juga lebih luas juga, teknologinya juga sangat banyak ya, sehingga harus adaptif ya, harus beradaptasi dengan Jobset BIP. Kalau kata orang mah, amanah tidak salah memilih pundak Pak. Berarti Bapak memang cocok untuk ditempatkan dan memimpin di Jobset BIP yang cukup besar ini ya Pak. Nah, Bapak tadi ceritakan kalau untuk di set BIP ini kan cukup besar Pak. Sekarang manpowernya juga hampir 7.000 lebih ya. Itu filosofi kepemimpinan seperti apa yang Bapak pegang selama memimpin di Jobset BIP ini Pak? Ya. Memegang orang banyak memang bukan pekerjaan mudah ya. Betul. Ya, memang harus memadukan sebuah
teknologi sama ya sentuhan hati. Dalam prinsip saya kan high tech tapi juga high touch. Jadi teknologi saja tanpa sentuhan hati ya orang ya nggak dapat momennya. Tapi hati saja nggak ada teknologi juga akan lambat. Jadi kita harus memadukan dengan teknologi. Ya tidak bisa dipungkiri. Zaman milenial sekarang memang teknologi sangat dominan. Tapi bagaimana dengan teknologi yang ada ini kita tidak lupa dengan sentuhan hati. Bagaimana orang bisa dididik, bagaimana orang bisa dibina. Ya, kalau dari mentalitasnya yang tidak benar nanti teknologi malah diakal-akalin. Ya, jadi betul. mungkin kamera ditutup, diakalin biar tidak bisa ketangkap sama teknologi. Jadi kalau sudah secara hatinya benar, secara mentalnya benar, kesehatan jiwanya benar, nah teknologi itu juga akan membantu dia di dalam aspek keselamatan. Ya. Jadi saya lihat tadi high tech and high touch ya Pak. Mungkin concernnya di manusia dan juga teknologi. Nah untuk selama berperan sebagai PJO nih Pak, apakah ada tantangan Pak selama bekerja atau selama memimpin di lapangan maupun saat meeting-meeting gitu? Bisa diceritakan mungkin Pak? Ya pasti ya, ngurusin orang banyak emang karakternya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin nurut, ada yang harus dijelasin dulu baru nurut, ada yang mungkin resisten, itu kan memang sudah harus konsekuensi. Apalagi kalau ada perubahan-perubahan aturan baru, perundangan baru, teknologi baru kan banyak yang resisten. Walaupun setelah dijelasin juga bisa memahami. Ini yang tantangan terbesarnya di situ, memang harus bagaimana kita menjelaskan. Sebenarnya kebanyakan mungkin orang berubah perilaku itu kan karena belum paham saja. Ya, ketika sudah paham, kita baru mengajak mereka untuk sadar gitu, bahwa ternyata helm itu untuk keselamatan saya. Saya pakai seatbelt itu memang tujuannya untuk saya. Saya tidak menggunakan handphone saat nyoper, memang gunanya buat saya. Kita menumbuhkan biar mereka sendiri itu sadar bahwa semua aturan keselamatan memang bukan untuk orang lain semata, tapi memang untuk saya. Berarti kuncinya di kepemahaman dan menyadarkan itu ya Pak ya, dan tantangannya memang masih di sumber daya manusianya gitu ya Pak. Itu yang harus kita tekankan. Nah untuk pendekatan ya yang dilakukan Pak Margono selama ini nih, selama kurang lebih 2 tahun memimpin sebagai PJO itu seperti apa Pak? Ya, humanis ya, diuangkan kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi jangan anggap mereka itu sebagai objek semata, kita atasan, mereka bawahan, kita main instruksi, ya kayak tentara banget gitu ya. Pada masanya perlu lah kita namanya instruksi tapi pada sisi lain kita juga harus tahu bahwa mereka itu mitra, mereka harus kita jalin, mereka juga anak-anak kita. Sebagaimana kita punya anak kan, kalau mereka berbuat salah itu kan karena mereka belum paham, atau mungkin karena kasih sayang kita yang kurang, perhatian kita kurang, sehingga mereka berbuat sesuatu yang melanggar aturan karena memang nggak diperhatikan. Nah kuncinya ya kasih mereka arahan, kasih mereka pembinaan, kasih perhatian. Ya sesekali kalau memang harus dijewer ya dijewer. Iya betul. Tapi selain humanis sih Pak, saya melihat sosok Pak Margono ini kadang juga humoris gitu Pak. Kadang saya lihat di meeting-meeting PJP tuh memang bisa membawa suasana buat ketawa gitu Pak. Berarti Bapak biasa kesehariannya kalau bertemu orang lain juga tetap sama gitu Pak? Ada humoris-humorisnya gitu? Iya, ya tahu posisi ya. Kita serius terus kan nggak pernah nanti bosan. Harus diisi dengan hal yang gembira. Katanya kalau orang gembira itu kan tambah muda 10 tahun gitu. Iya. Ya, orang piknik itu kan usianya muda lagi 10 tahun. Nah, di tambang itu kan bosen ya, orang kerja dari pagi sampai sore, pulang makan tidur, pulang makan tidur, itu kan membosankan, apalagi jauh dari keluarga. Ini kalau tidak ada sebuah kegembiraan lain itu kayak cepat fatigue gitu. Iya, burn out nanti ya Pak. Itu. Mati gaya kalau anak sekarang. Iya betul. Oke, baik, tadi Bapak Margono kan pas di awal menjelaskan kalau Bapak ini alumni Hiperkes gitu ya Pak, jurusan Hiperkes. Nah, apakah latar belakang Hiperkes ini membantu Bapak dalam saat bekerja Pak? Atau bisa diceritakan bagaimana kayak jurusan ini membantu dalam memimpin atau dalam berperan sebagai PJO seperti itu Pak? Iya, lengkapnya Hiperkes dan KK. Higiene perusahaan, keselamatan, kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Nah, di situ memang basicnya di situ. Kami belajar 3 tahun itu, tapi umum ya, kalau di Hiperkes itu bukan hanya mining ya, tapi keselamatan secara umum di perusahaan apapun.
Nah, basicnya kan di situ dipelajari tentang bahaya, risiko, IBPR. Itu kan basicnya keselamatan. Betul. Jadi kita menjalankan aktivitas, ya pengendalian itu kan harus tahu dulu ya, bahayanya, risikonya. Nah, baru kita berpikir tentang pengendalian. Kalau dulu waktu kuliah kan belum sampai teknologi yang seperti sekarang ya. Sekarang sudah sangat masif sekali. Intinya kan bagaimana bahaya itu bisa dikelola, dikendalikan dari risiko tinggi menjadi risiko rendah. Itu menjadi basic ilmu yang ya sampai sekarang masih kita terapkan, pelajarin di basic keselamatan. Jadinya sangat membantu karena memang dalam PJO ini bukan hanya terkait operasional, produksi dan segala macam ya Pak. Pasti, jadi sudah ada ilmu terkait safety-nya ya, gitu. Basicnya di situ. Betul. Nah, untuk di BIB sendiri kan Pak, maupun di PPA, kan saya lihat banyak sekali inovasi-inovasi ini yang secara teknis membantu baik dalam operasional produksi maupun keselamatan. Nah, menurut Bapak, inovasi yang seperti apa yang sangat berimpact dalam menjaga keselamatan dalam bekerja? Ya, tidak dipungkiri ya, keselamatan cukup banyak sekarang, apalagi zaman sekarang EA sudah cukup masif sekali. Gitu ya. Tapi yang menurut saya perlu diperhatikan atau ditingkatkan adalah inovasi yang mendorong, mengarah kepada perubahan perilaku. Bukan karena keterpaksaan. Memang bisa dididik ya, dengan adanya CCTV orang menjadi takut. Ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana orang itu sadar. Inovasi yang mengajak mereka untuk sadar bahwa keselamatan itu untuk saya. Yang arahnya ke sana. Kalau hanya masih teknologi, hatinya belum siap ya, dia cuma masih ngakal-ngakalin aja. Bagaimana saya nggak terlihat. Setelah CCTV nanti saya melanggar lagi. Gitu. Jadi masih ya ngakal-ngakalin teknologi. Misalnya sabuk pengaman lah ya. Sabuk pengaman itu kan dari Jepang udah dikasih tanda segala macam teknologi. Tapi kalau orang habitnya nggak bener kan dilewatkan belakang, sehingga secara alatnya nggak bunyi. Betul. Itu cuma sehingga nggak berfungsi juga keselamatan di situ. Mungkin ada salah satu atau salah dua, salah tiga teknologi yang memang Pak Margono apa gitu bisa disebutkan yang memang wah ini bagus nih untuk perkembangan keselamatan selama beberapa tahun ke depan gitu Pak. Ya, teknologi yang berbasis tentu misalnya yang sudah ada di BIB dan PPA sekarang Pak. Ya, yang sudah ada kan, tapi orang dipaksa ya dengan teknologi ini kan kayak CCTV berubah secara paksa, mengatur jarak aman, parkir yang benar, kemudian dengan mining ice orang makin takut gitu ya. Ya, itu upaya untuk mendidik. Memang untuk bisa sadar itu perlu dipaksa dulu, dididik dulu, iya. Tapi sampai berapa lama? Ya, inilah harus diimbangi juga, teknologi ini juga harus diimbangi, yang pada akhirnya orang tersadar. Gitu. Teknologi yang berbasis CCTV berarti ya Pak, yang memang sekarang digencarkan di set merasa diawasi. Iya, jadi operator maupun semua karyawan ini merasa diawasi. Jadi biar kerjanya nih disiplin dan juga semangat. Akhirnya terbiasa. Iya, akhirnya terbiasa. Lagi Pak, terkait kepemimpinan Bapak sebagai PJO. Nah, menurut Bapak bagaimana sih mengukur keberhasilan sebuah leadership agar dapat menjaga keselamatan selama ini gitu Pak? Oke. Kalau secara administratif tentu kita bisa melihat hasil itu dari apa namanya AFR gitu ya. Oh, iya, AFR-nya turun, di bawah threshold, insidennya turun dan sebagainya. Ya, itu benar pasti secara administratif ya. Tapi kalau kita ngukur bilang berhasil atau tidak itu harus dari basicnya banget ini. Saya ibaratkan sebuah pesawat ya. Pesawat. Ketika berhasil itu bukan sekedar soal pilot itu bisa melandingkan dengan selamat, tapi kan itu kontribusi semua dari pilotnya, kru sampai penumpang. Betul. Bagaimana penumpang tidak bikin masalah. Ya. Ketika si penumpang itu mainan HP di pesawat, tentu nanti landingnya malah salah. Terus dia nggak pakai seatbelt, begitu ada turbulensi dia terguncang-guncang dan sangat mengganggu. Kemudian waktunya harus semuanya duduk, dia malah lari-lari atau jalan-jalan di kabin. Belum kalau dia membuka itu darurat dengan sengaja, itu tentu akan membahayakan pesawat. Jadi berhasil itu ya ketika landing dengan selamat dan seluruhnya penumpang itu patuh bahwa aturan ini semua memang buat saya bisa menjaga kapal saya atau pesawat saya ini bisa landing dengan sempurna. Gitu. Berarti secara saya tarik kesimpulan ya Pak, untuk keberhasilan sebuah
kepemimpinan itu bukan hanya dari data statistik, itu memang dari data bisa kita lihat. Tapi bagaimana kerja sama tim, baik dari leader, seluruh pengawas dan juga sampai level ke bawah ini bisa saling berkontribusi. Kemudian saya juga tertarik nih Pak, saya sering banget, mungkin saya jarang ke PPA Pak, tapi saya sering dengar banyak banget inovasi terkait kebugaran di PPA Pak. Baik ada lapangan, ada ini Pak, kolam renang. Nah, apa sih Pak, kenapa sih harus ada fasilitas-fasilitas kebugaran gitu di site gitu Pak? Apa motivasi Bapak gitu Pak? Biar karyawan gembira. Oke, sesimpel itu Pak? Ya gembira, kalau orang gembira nanti produktif. Tapi kalau orang sudah bosan, nanti ya begitu-begitu saja, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, itu nggak ada kegembiraan. Nah, saya usahakan bikin sesuatu, ya orang jauh dari keluarga, itu harus ada sesuatu yang bikin orang gembira. Di antaranya tempat ibadah yang pasti, kegembiraan mental, kegembiraan spiritual. Kegembiraan fisik, kita bikinkan beberapa venue olahraga, ya badminton, futsal, soccer, kolam renang, ya alirannya apalah orang bebas di situ. Dengan orang olahraga itu kan gembira dulu. Iya Pak, ada hormon katanya yang terbentuk ya Pak ya. Termasuk senam, cewek-cewek itu kita lakukan senam, ya ternyata sehat-sehat semua. Dan dari hasil statistik sudah banyak orang gembira, berat badannya juga turun, nggak obes. Ini yang kita harapkan, mens sana in corpore sano gitu. Atau dibalik juga, di dalam jiwa yang sehat adalah badan yang sehat. Kalau jiwanya sehat kan dia punya niatan untuk berolahraga. Tapi kalau dia jiwanya nggak sehat, ya walaupun dikasih kesempatan, kasih tempat yang banyak pun nggak tertarik juga. Ini musuh saya tuh yang kelompok mager itu masih ada. Ini mau kita kurangin. Pulang kerja itu jangan cuma mainan telepon, ya tidur. TikTok, gitu. Nah, kalau masih jamnya masih sore jam 8, ayolah kumpul dulu, orang banyak. Dengan kumpul kan kegembiraannya ada. Kemudian kalau sudah berolahraga, teamworknya ada, semangat juangnya ada. Yang pasti adalah sportivitas. Orang olahraga itu kan pasti sportif. Betul. Nggak mungkin dia mau menang sendiri atau apa. Itu sportivitas itu yang akan nanti lahir dan dibawa di lapangan. Kerja sportif, jujur, semangat dan sebagainya. Berarti tujuannya bukan hanya kesehatan fisik Pak, tadi dari mental juga, kemudian menimbulkan chemistry antar pekerja ya Pak ya, dari olahraga bareng nanti gitu. Aplikasi dari olahraga itu yang dibawa ke dalam sportivitas di dalam dunia nyata, dalam pekerjaan. Tapi saya penasaran nih Pak, saya sering melihat Bapak lari, sepeda, itu mungkin yang saya tahu ya. Tapi olahraga favorit Pak Margono ini apa sih Pak sebenarnya gitu, yang paling suka gitu? Atau semuanya suka gini Semua Pak? Suka, saya punya olahraga. Ya. Dari kecil Pak, suka olahraga Pak? Dari kecil. Jadi kalau ketemu dengan siapapun, biar nyambung semua. Ketemu orang yang hobinya sepeda balap, saya punya. Orang hobinya belusuan seperti Pak Andreas itu, saya keluarin sepeda yang buat belusuan. Pak Bernard ngajak lari, saya keluar untuk lari. Gitu, mungkin Pak Yogi ngajak touring, keluarin motor walaupun pinjam. Kita pinjam dulu. Ya, happiness pasti, chemistry pasti, kerjasama tim pasti, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja maupun dengan klien, dengan customer, itu sudah pasti lah. Hidup kita kan di situ. Jadi kalau kita tuh banyak silaturahmi itu kan rezekinya tambah, umurnya juga panjang. Jadi kelihatan bermakna itu. Kita banyak teman, banyak ini, dan kita harus bisa menjaga. Saya dalam usia 50 kurang 1 ini, kalau kita nggak menjaga kesehatan, saya nggak investasi sekarang, khawatir nanti nggak produktif di usia-usia tua. Saya berani menantang ke teman-teman yang masih muda-muda itu, ayo. Saya masih kuat 10 kilo, kamu kuat berapa? Saya belum tentu Pak kuat 10 kilo Pak, masih latihan ini, mencoba Pak, kuat 10 kilo. Ngajak yang muda-muda, yang mager-mager, ayo kita keluar, kita sehat, kita bugar, kita produktif. Oke Pak Margono, saya mau bertanya lagi nih Pak. Menurut Bapak, apa harapan terbesar Bapak terkait budaya keselamatan di BIB maupun di PPA Pak? Ya, kita berharap keselamatan ini menjadi ruh ya. Jadi nambang itu bukan soal produksi yang tinggi, tapi di situ ada insiden, ada properti, ada injury dan sebagainya. Nggak ada kebanggaan gitu. Produksi banyak tapi ada injury itu kan nggak ada kebanggaan. Harapan kita ya yang terbaik, soal produksi terbaik mungkin banyak lah yang bisa. Jadi
iup lain mungkin bisa. Betul. Tapi produksi terbaik dengan keselamatan terbaik itu yang jarang bisa. Ya harapan kita BIP ya, ini menjadi ya perusahaan terbaik dalam hal produksi maupun dalam hal keselamatan. Bukan sekedar piala, trofi gitu ya. Tapi betul-betul di lapangan ini juga mencerminkan. Jadi ketika mungkin divalidasi oleh SDM kah atau divalidasi oleh perusahaan lain yang coba benchmark di sini juga ternyata betul memang ya layak gitu. Tidak salah kalau BIP dan mitra ini memang mendapatkan GMP terbaik dan sebagainya, ini ya memang layak. Itu yang harapan kita, bukan begitu sudah dapat GMP tapi lo kok kayak gini. Kita juga nggak mau seperti itu. Kita harus real bahwa memang terbaik yang terbaik gitu. Ini yang ekspektasi tertinggi kita di situ. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kita kan tadi temanya tentang safety leadership ya Pak. Saya mau dong dengar dari dari Pak Margono makna safety leadership secara sederhana Pak. Safety leadership Secara sederhana. Ya, itu adalah seni kita dalam menjaga nyawa. Oke. Ya, kita harus menyayangi setiap insan ya tanpa harus dipaksa. Ya, sayangilah mereka semua. Safety itu adalah kebutuhan. Kebutuhan masing-masing kita. Nggak ada orang yang pengen celaka gitu. Tapi kita juga sebagai orang tua, kita harus juga bisa berpikir tentang keselamatan anak-anak kita. Disitulah perhatian kita dengan secara ketulusan. Kita pengen kita selamat, anak-anak kita selamat. Jadi dari hati yang paling dalam, kita ajak mereka selamat. Oke. Saya juga mau nanya lagi nih Pak, saya penasaran banget, Bapak kan sudah sebagai PJO salah satu kontraktor terbesar di BIP ya Pak ya. Pesan nih Pak untuk kami generasi muda tuh apa dari Pak Margono Pak? Ya. Kita generasi tua banget gitu. Generasi tengah-tengah Pak. Ya. Untuk sukses itu nggak bisa instan. Pengen jadi orang besar, pengen berhasil itu juga nggak bisa instan. Harus melewati tahapan yang cukup menantang. Stepnya itu cukup panjang gitu. Jadi jangan puas dengan hasil yang sekarang. Harus tetap berinovasi, tetap kreativitas ya. Tentu pada anak-anak yang sekarang Gen Z ya atau Gen milenial itu kan ya melek teknologi pasti lah. Ya, kreativitas pasti. Tapi ketangguhannya yang mungkin belum teruji. Kita yang sudah usia tua ini sudah melewati banyak tantangan. Nah, kalau anak-anak muda sekarang kan belum banyak tantangan. Jika nanti pada suatu saat ada batu sandungan atau apa, jangan segera putus asa. Kita harus survive, menghadapi tantangan, menghadapi perubahan yang apapun yang terjadi harus bisa bertahan di tempat dengan segala macam tantangan. Gitu. Baik Pak, saya tersentuh sekali. Itu mungkin tamparan juga bagi saya biar tetap agile gitu Pak ketika bekerja, dan juga memang kesuksesan itu tidak ada yang instan, harus melewati sebuah proses ya Pak. Sebenarnya saya mau terima kasih sekali atas kesempatan atau kehadiran Pak Margono pada sore hari ini. Mungkin itu tadi rekan tambang percakapan singkat kita dengan PJO PT Putra Perkasa Abadi. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe serta tonton episode kali ini yang pastinya cukup seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.